Miracle Kimia Miracle Farm di taman guys. Ini ada jeruk, jambu. Udah sekian. Dari UPN semester 3. Saya Sidoarjo. Candi. Ampel. Asal saya tuh Tuban. Iya. Tuban Semanding. Surabaya. Iya. Iya sih Surabaya. Kebraun, Karangpilang. Iya. Saya adalah pemilik dan perintis Miracle Kimia Farm. Saya berusaha berwirausaha sudah kurang lebih 10 tahun. Sejak awal memang usaha saya didirikan di budidaya. Sekarang tidak hanya budidaya tetapi pertanian terpadu. Jadi mulai ada peternakannya sudah lama sih, sejak 2015 itu sudah ada pertanian terpadunya. Sudah tahu tentang Miracle Kimia Farm? Sebelumnya hanya mendapat informasi dari web aja sih, sama dari rekan-rekan gitu. Jadi direkomendasikan mungkin bisa dicoba buat mengunjungi lokasi ini gitu. Apa sih untuk mata kuliah? Praktikum. Iya, praktikum pemulihan tanaman. Pemulihan. Jadi ditugaskan buat Kemarin sudah 1 kelompok atau 2 kelompok ini sudah di sini. Pemulihan tanaman. Terus yang dicari yang bagaimana? ya sebelumnya kan kami itu dapat bagian di tanaman hias, cuman sama asisten labnya itu dikasih opsi buat memilih antara tanaman hortikultura, perkebunan sama pangan sama perkebunan ya, perkebunan gitu. Jadi mungkin kami bisa ngambil bagian hortikulturanya gitu, perkebunan. Ini masuk perkebunan apa horti? Perkebunan sih. Perkebunan. Perkebunan. Iya. Perkebunan itu meliputi apa aja sih? Tanaman apa aja? Perkebunan itu ada seperti kopi gitu ya. Sawit ya. Sebenarnya kalau buah-buahan ini masih bingungnya masuk horti apa perkebunan? Jadi Buah ini masuk horti itu horti. memang sangat luas ya. Horti itu sangat luas. Selain pangan, kalau pangan hanya beberapa komoditas. Tapi kalau horti, tanaman hias pun juga masuk horti. Sayuran juga masuk horti. Buah-buahan secara umum juga masuk horti, ya kan? Iya. Nah, kalau di saya ini buah-buahan untuk tanaman tahunan. Jadi tetap masuk horti tapi tahunan. Jadi tidak tergolong perkebunan. Kalau perkebunan itu contoh seperti tebu itu masuk perkebunan karena dia tidak bisa langsung dimakan, harus membutuhkan olahan. Itu cirinya perkebunan, harus ada pasca panennya. Itu kalau perkebunan. Cengkeh, tembakau, kopi, kakao kan nggak bisa dimakan fresh. Mereka semua komoditas ini semua adalah tergolong komoditas perkebunan. Nah itu sampean harus bisa membedakan. Makanya tadi saya tanya, terus tujuannya ketika sampean milih horti di sini sudah punya gambaran apa belum? Maksudnya dari apa yang ditugaskan oleh dosen sampean. Nah, kalau sudah saya ditugaskan ABCD, saya berkunjung ke tempat A, kira-kira cocok nggak dengan apa yang akan saya cari gitu loh.
Harus seperti itu sehingga sampean memutuskan untuk menghubungi lebih lanjut dan berkunjung ke lapangan, kan gitu. Nah, tapi kalau tidak diidentifikasi seperti itu, akhirnya ketika sudah jauh-jauh, sudah meluangkan waktu, tenaga serta biaya, ujung-ujungnya di sini loh kok mek ngene. Nah itu kan itu yang akhirnya sampean ya ndak ketemu, ndak masuk apa yang sampean cari, terus lagi sampean otomatis agak kecewa karena mau mencari tempat lagi juga tidak gampang gitu. Itu dan juga waktunya juga gitu. Nah sekarang saya kembalikan lagi, ketika sudah dapat informasi dari senior sampean, dari web, itu kan informasi awal ya, kira-kira dari informasi awal itu bisa ndak menyesuaikan apa yang sampean cari, yang dibutuhkan oleh dosen sampean. Nah baru nanti melanjut pertanyaan atau mengorek informasi jauh ke dalam. Kalau tidak seperti itu ya percuma, kita ngobrol tidak ada arahnya kan gitu. Terus sih. Terus ini tentang pemuliaan tanaman yang dicari itu seperti apa? Ya salah satu syaratnya itu yang masih diajukan itu ya itu apa, mencari varietas lokal gitu. Cuman Terus juga karakteristiknya karakteristik dari tanaman yang diamati. Sekarang sampai tadi tak tanya lokal ambek ini lagi yo bingung. ini Karena contoh dari apa yang disampaikan dosen sampean itu adalah contoh tanaman musiman. Nah, tanaman musiman itu memang sekarang seiring berjalannya teknologi itu sudah banyak yang berubah menjadi tanaman-tanaman hibrida, karena memang untuk mengembangkan tanaman musiman itu lebih cepat daripada tanaman tahunan. Nah, kalau tanaman tahunan seseorang akan menghasilkan varietas baru itu membutuhkan penelitian yang cukup lama, puluhan tahun. Nah, tetapi kalau tanaman musiman hanya membutuhkan waktu beberapa tahun sudah tahu. Oh seperti ini karakteristik tanaman itu, oh seperti ini nanti disilangkan ini akan menjadi ini gitu. Nah kalau di tanaman tahunan itu hampir masih belum banyak berubah menjadi hibrida. Ada beberapa seperti contoh tanaman jambu kristal. Jambu kristal itu adalah kalau dulu di zaman Mbah Sampean atau Bapak Sampean itu adalah jambu sukun namanya. Karena ada beberapa perlakuan akhirnya muncullah varietas jambu kristal itu. Nah, sehingga keunggulannya apa? Dari dua varietas ini, persilangan ini, sifat baiknya yang turun sehingga menjadi tanaman varietas baru yaitu jambu kristal. Terus ada lagi jambu merah, ada lagi kayak apukat, durian, itu sekarang sudah banyak. Itu semua juga sudah mulai banyak disilangkan dan akhirnya menjadi komoditas atau varietas unggul yang menghasilkan dari baik sisi kualitas maupun kuantitas produksinya itu lebih tinggi dibanding tanpa ada perlakuan atau sentuhan teknologi. Nah, yang dipilih tanaman apa?
mungkin kalau memang sekarang sedang musimnya jeruk ya kita ambil jeruk. Kalau jeruk ya. Apa harus ada buah? Harus Beling. ya apa namanya, kalau untuk sekarang mungkin enggak, dulu nggak apa-apa, karena yang lebih penting diamati masih bagian struktur tumbuhannya aja, mulai dari batang sama daun-daunnya gitu, bagian-bagian tanamannya gitu. Nah, kalau sampai bilang mau mengamati, yang dicari dari sisi batang sampai cabang sampai daun, apa yang dicari? Ya untuk Dan sampai nilai lah. karakteristik kayak bentuk batang, daunnya itu kayak gimana gitu. Mau nanya, ini untuk buahnya tuh memang belum tumbuh. Belum ada. Kalau ada, Tunggu. Ada, serikaya juga ada, belimbing juga ada buahnya. Artinya walaupun tidak lagi musim, kalaupun nyari 1 buah atau sekilo 2 kilo itu, karena memang tanamannya banyak. Tapi kalau pas lagi musim memang minimal 1 pohon itu bisa puluhan kilo. Gitu. berarti emang walaupun nggak musimnya gitu masih tetap berbuah gitu. Ya ada aja. Pasti ada. Karena tanaman kita banyak kan, tidak mungkin dalam satu hamparan atau dari semua pohon itu bunganya itu ada yang lebih awal, ada yang ketinggalan. Terus lagi belum juga apa namanya fase apa namanya proses dorman dari bunga itu sendiri, mulai dari cat bunga sampai proses pemasakan itu kan juga dibahas. Nah, sehingga ini istilahnya sisa-sisa panen. Sisa-sisa panen. Tapi kalau di lapangan ini dianggap tidak ada panen karena tidak imbang antara jumlah panen dan jumlah pohon. Taruhlah pohonnya ratusan tapi panennya cuma 10 kilo. Nah, kalau dibilang ada panenan, ada, tapi kan dari jumlah sekian banyak cuman hanya ada sekian kilo kan gitu. Nah itu dianggap tidak panen. Mbak, itu ada orang kayaknya, Mbak. Nah, kalau yang diambil komoditas jeruk, di sini ada jeruk siem, ada jeruk nipis, ada jeruk limau. Gak mesti ya. Minggu dari Sabtu Minggu kan banyak. Panennya biasanya bulan Iya. Kok ini kondisi iya sih. sekarang Sayang. bisa juga. Iya. Ini. Kita mau ngambil guys. Iya. Terus banget anjir.